Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di angka desain ya teman-teman. Pada video saya kali ini saya akan membagikan tutorial dasar belajar tools CorelDRAW sampai mahir. Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari cara pakai dan kegunaan dari menu tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW, khususnya pada tipe X6 ini ya. Namun untuk versi lainnya mungkin ada sedikit beda tampilan dan penempatan toolsnya saja. Sedangkan untuk fungsi dan nama dari toolsnya tetap sama ya bagi semua aplikasi CorelDRAW. Oke, jika teman-teman sudah bisa dan hafal menggunakan semua tools dan aplikasi CorelDRAW ini, otomatis teman-teman sudah pasti bisa mendesain menggunakan aplikasi CorelDRAW secara mahir ya. Karena tools ini merupakan kunci agar teman-teman bisa menguasai aplikasi CorelDRAW sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, baiknya teman-teman siapkan buku catatan atau bisa juga download video ini, karena ini akan sangat banyak sekali ya, toolnya ada banyak sekali soalnya di CorelDRAW. Nanti kita akan cek, kita akan coba satu persatu dan apa sih fungsi dari tools ini sebenarnya. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi CorelDRAW-nya. Ini ya, saya pakai aplikasi CorelDRAW tipe X6. Menu itu yang ada di sebelah kiri layar ini ya. Nah, ini kita akan fokus belajar di sini aja dulu, ini mempelajari menu ini, semua menu ini. Nanti kita belajar satu persatu mulai dari fungsi dan kegunaannya ya. Ini menunya, yang ada banyak sekali. Ini dalam satu gambar ini ada beberapa isinya juga, ada freehand, ada pick. Ini fungsinya adalah untuk kursor ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menggunakan yang lainnya seperti saya contohkan, teman-teman menggunakan salah satu menu ini, nah ini kursornya kan otomatis masih persegi ya. Ini gimana caranya bisa jadi pointer seperti ini, tanda panah, kita klik lagi pick tool, ini namanya ya, pick tool. Ini adalah tools pertama yang sangat penting juga. Ini fungsinya kalau sudah diklik pick tool, objek nanti bisa diseret seperti ini dan juga bisa diedit. Mau kita miringkan, mau kita perbesar juga bisa menggunakan pick tool ini. Fungsinya adalah untuk mengedit dari objek bisa, gambar juga bisa. Pick tool ini ya. Oke, untuk yang tools kedua, baris kedua ini ada shape tool. Ini ya, shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk mengedit, bisa juga ini shortcutnya F10 di keyboard. Ini untuk mengedit curve atau bagian sisi objek ya. Langsung saja contohnya seperti ini, seumpamanya saya bikin persegi. Nah, ini bisa diedit pojok-pojoknya, sisi-sisinya ini bisa diedit menggunakan shape tool. Kita klik saja, ini bisa diedit seperti ini kalau kita seret. Nah, seperti ini fungsinya shape tool. Oke, masih banyak juga ya fungsi dari shape tool ini. Kalau seumpama teman-teman memiliki objek yang tidak beraturan, seperti ini contohnya, saya menggunakan pen tool. Nanti saya jelaskan ya cara menggunakan pen tool. Ini objek yang tidak beraturan. Kalau teman-teman tekan shape tool atau F10, ini bisa diedit per pojokannya. Jadi seperti ini, bisa diseret-seret ya. Nah, seperti ini. Dan juga shape tool ini bisa diedit lagi. Ini kan gambarnya, ini saya zoom dulu. Ini gambarnya garis ya, garis-garis. Ini bisa dibuat melengkung ya teman-teman. Caranya kita tandai dulu, kita drag seperti ini, kita tandai dua titik ini, titik pertama dan titik kedua ini kita tandai seperti ini, kita drag melingkar, lalu kita tekan atau kita klik curve to curve.
convert to curve seperti ini. Nanti otomatis kan jadi melengkung. Nah, ini ya. Jadi untuk mengedit sisi-sisi dari objek fungsi curve ini bisa diedit custom ya teman-teman, seperti apa aja juga bisa. Oke, di menunya ini ada juga smooth brush pada menu shape ini ya. Ini karena satu menu ini isinya ada banyak sekali. Nih, kalau kita tekan smooth, ini fungsinya bagi teman-teman yang sudah biasa dengan Photoshop pastinya sudah tahu ya fungsi dari smooth. Nah, seperti ini. Dia akan mengganti objek, mengganti sisinya ya, juga bentuk dari objeknya ya. Jadi otomatis bentuknya akan berubah objeknya seperti ini. Nah, ini juga bisa diatur untuk besar kecilnya. Ini adalah derajat kemiringannya, juga bisa diatur. Nah, ini akan semakin melingkar ya kalau kita buat jadi 90 seumpama. Nah, kan lingkaran sempurna seperti ini. Oke, dari dalam juga bisa kita tarik keluar. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ya, untuk mengedit seperti ini ya nanti. Itu kegunaan dari smooth. Sedangkan untuk yang ini Rogan brush. Ini juga bisa digunakan. Tapi hasilnya enggak seperti smooth tadi ya, hasilnya seperti cakaran-cakaran seperti ini, tidak beraturan karena dia secara custom ya untuk membuat garis-garis zigzag seperti ini. Gambarnya ini yang seperti garpu ya, Rogan brush tool, yang efeknya nanti seperti kayak digaruk objeknya seperti ini. Oke, lalu kita lanjut lagi ke free transform. Ini free transform, kita coba aja free transform seperti ini. Nah, maksudnya dia itu bisa mentransformasi atau mengganti untuk posisi dari objek seperti ini, free ya, jadi bebas dibikin untuk berapa sudut berapapun juga bisa. Ini degree-nya, sudutnya bisa teman-teman atur juga 90 derajat atau 180 juga bisa seperti ini. Free transform tool, rotate, scale, mirror, dan skala objek, banyak ya fungsinya. Lalu smear ini fungsinya seperti ini ya. Ini hampir sama seperti smooth sebenarnya. Ini lingkarannya karena besar sekali, kalau kita tekan ini bisa diperkecil juga. Ini seumpama saya bikin persegi, kalau kita tekan smear ini bisa dragging seperti ini. Nah, bentuknya jadi lebih bisa kita custom untuk bentuk dan juga untuk sisi-sisinya ini seperti ini. Ini tinggal di drag saja, diklik, di drag. Nah, seperti membentuk kayak bentuk liquid ya, ini yang seperti ini. Ini custom sekali ini. Cuman harus terbiasa biasanya kalau pakai tools ini. Kalau saya jarang sekali pakai tools ini, kecuali waktu bikin desain seperti liquid, mungkin tools ini sangat berguna ya. Nah, seperti ini abstrak. Ada juga twirl ini untuk menjadikan objek itu melingkar dan banyak sekali, kayak obat nyamuk gitu ya teman-teman. Seperti ini kalau kita tahan, nah objeknya akan melingkar mengikuti ukuran dari kursor twirl ini. Seperti ini, kita klik dan kita tahan saja, dia otomatis akan melingkar. Nah, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk desain-desain marble
atau seperti desain abstrak juga ya. Ini marble, ini kalau kita warnai hasilnya akan abstrak juga warnanya, nanti akan mengikuti bentuk objek seperti ini. Nah bentuk-bentuk kayak cairan atau liquid. Padahal ini tadi dari awal bentuknya adalah persegi ya teman-teman. Kalau kita buat hasilnya seperti itu. Oke, yang lalu kita skip, kita lanjut lagi ke crop, knife, eraser, dan juga virtual segment delete. Kita bikin persegi lagi pakai tool rectangle tool ini ya, bisa juga F6. Ini fungsinya untuk bikin persegi panjang atau persegi. Kalau ingin bikin persegi sama sisi, teman-teman tinggal tekan Ctrl tahan dan juga ini di drag. Kalau sudah sesuai ukurannya, teman-teman lepaskan yang di mouse dulu, baru yang Ctrl nya dilepas, hasilnya akan persegi sama sisi seperti ini ya. Oh ya, langsung lagi ke crop. Crop ini ya seperti fungsinya, kebanyakan crop seperti biasanya ini untuk memotong objek seperti ini saya kasih warna gradasi biru dan juga ungu dan juga kuning seumpama seperti ini. Kita mau ambil yang bagian sini saja, kita tinggal pakai crop, drag saja yang mau di crop seperti ini. Kalau sudah tekan enter, otomatis semuanya akan menghilang, tinggal yang di crop ini aja. Oke, fungsi crop. Lalu knife ini untuk memotong objek ya, termasuk salah satunya adalah outline-nya. Seperti ini, tinggal klikkan saja, pilih dulu objeknya, kita kasih outline, klik kanan pada warna ini ya, klik di sini juga klik. Nah kalau sudah diklik dua-duanya atau satunya, kita seret, nah otomatis akan terpotong seperti ini sikunya ya. Ini fungsinya knife, dia akan membuat dua objek. Nah seperti ini ya, ini fungsi knife. Jadi fungsi knife ini jarang digunakan juga ya teman-teman. Yang sering itu ya pointer ini, pick tool ini, shape ini, crop juga jarang, erase ini juga hampir sama kayak tool smooth untuk menghapus bagian-bagian dari objek ya. Nah seperti ini terhapus sebenarnya ini warnanya. Nah seperti ini, objeknya terhapus. Untuk ukurannya teman-teman bisa atur di pojok kiri layar ini untuk ukurannya. Semakin besar ya nanti diameter penghapusnya juga semakin besar. Seperti ini. Oke, ini untuk menghapus. Lalu virtual segment delete ini untuk mendelete ya. Nah yang dipilih ini, yang kita pilih di drag ini akan terdelete. Lalu ini untuk zoom tool, bisa juga kalau teman-teman menggunakan mouse dengan scroll mouse, nah segitu ini, atau bisa juga menggunakan zoom tool. Kalau ada beberapa objek seperti ini dan teman-teman ingin mengzoom yang bagian sini saja, teman-teman tinggal klik zoom tool, lalu kita drag pada objek yang mau di zoom seperti ini, kita tandai, lalu kita lepas mouse, nah otomatis akan mengarah ke objek. Nah seperti ini ya, hampir sama zoom di scroll. Nah zoom di scroll, kita pointeran arahkan, lalu kita scroll ke depan, sama ya. Ini isinya ada zoom dan pan. Ini pan juga hampir sama sih, ini untuk mendrag ya seperti ini. Kalau teman-teman ada banyak sekali atau besar sekali untuk objeknya, ini bisa di drag seperti ini. Ini namanya pan. Oke, lalu kita masuk ke menu pen tool ya. Ini juga sangat berfungsi juga ya, ini sangat dipakai untuk pen tool ini untuk menggambar seperti ini. Nah ini kalau ini di drag nanti dia akan melengkung.
Kalau kita klik saja seperti ini hasilnya akan lurus-lurus seperti ini. Ada banyak sekali pilihan untuk menggambar ya, ada freehand. Kalau freehand itu secara custom sekali, ini bisa teman-teman klik drag. Nah, ini drag menggambar bisa seperti ini hasilnya. Kalau bedanya dengan pen tool, kalau pen tool tadi kita cuma pada satu titik per titik, jadi sini. Nah, ini nggak bisa seluas freehand ya, ini per titik harusnya. Nah, per titik kita titik lagi di sini, kita klik, kita drag. Kalau menggunakan pen tool ini susah-susah gampang ya, teman-teman harus terbiasa juga untuk menggunakan pen toolnya. Sama juga untuk freehand juga. Kalau freehand kelemahannya ya ini objeknya kurang halus, biasanya lebih halusan pakai pen tool ya. Cuma kalau pakai pen tool harus sering-sering dilatih nanti biar terbiasa. Ada juga two point line, ini juga menggambar pakai begini ya caranya, ini per line. Nah, per line ini jadi yang putus teman-teman bisa mulai lagi di per titik-titiknya ini. Nah, ini kita mulai di sini, kita klik, kita drag. Ini juga bisa kita klik, kita drag. Nah, bedanya sama yang lainnya tadi yang dua ini, yang two point line ini dia putus-putus ya, per poin. Kita drag, nah ini putus, kita drag, putus. Oke, ada juga bezier. Bezier ini hampir mirip dengan pen tool ya. Nah, cuman garisnya nggak ada. Nah, seperti ini hampir mirip kombinasi dari pen tool dan juga two line ini ya. Nah, sudah kita drag, hasilnya seperti ini. Sama juga kita klik saja, klik seperti ini, hasilnya akan line. Kalau kita drag, tahan, kita geret, kita seret, nah seperti ini hasilnya akan melengkung juga, mirip dengan pen tool. Lalu ini pen tool tadi, yang ini base pin. Nah, ini per sudut ya. Kalau ini ya, diklik-klik saja seperti ini. Kalau tiap kali diklik nanti akan melengkung setiap sudutnya. Ini khusus objek yang melengkung saja ya, walaupun teman-teman klik-klik seperti ini hasilnya akan melengkung juga seperti ini. Ada juga untuk polyline. Kalau polyline ini hampir mirip dengan freehand ya. Ini kalau setiap kali diklik dia akan meninggalkan, kita drag, klik, nah, meninggalkan garis. Kalau kita lepas, nah dia akan mencari garis seperti ini. Kita mulai lagi di mana? Nah, di titik ini. Kalau kita lepas dia akan jadi line, garis seperti ini ya. Oke. Dan juga yang terakhir 3 point curve, ini fungsinya untuk yang garis-garis melengkung ya, sangat baik sekali kita gunakan untuk melengkung seperti ini. Kita drag, nah lalu kita lepas, nah kita bisa mengatur kelengkungannya, mau melengkung dominan ke kiri atau ke kanan seperti ini. Oke, sudah. Smart Fill, kemudian Smart Fill ini fungsinya untuk menandai objek. Seumpama teman-teman mempunyai banyak sekali objek seperti ini dan lupa nggak di outline, nah seperti ini. Nah, objeknya mana nih, hilang, padahal objeknya sepertinya ada lah, cuman nggak ada outline-nya. Jadi teman-teman bingung ditaruh mana tadi objeknya. Teman-teman bisa tekan Smart Fill Tool, lalu kita klik saja. Nah, otomatis akan terdeteksi semua objeknya seperti ini. Tapi ini menjadi satu ya objek yang terdeteksinya. Nah, jadi satu seperti ini. Kalau mau memisahkan, teman-teman tinggal tekan pada keyboard CTRL U atau CTRL K untuk memisahkan objeknya. Nah, objeknya akan terpisah satu persatu seperti ini. Nah, itu fungsi dari Smart Fill Tool. Dia akan mewarnai secara otomatis semua objek. Jadi ketahuan kalau objeknya menghilang. Oke.
Lalu smart drawing ini menggambar ya, ini hampir mirip seperti pen tool, cuman dia line saja, nggak seperti ini, dia nggak jadi objek. Bagusnya dia akan jadi mulus ya, walaupun teman-teman bikinnya kasar seperti ini lah banyak. Nah, kasar seperti ini nanti kalau kita lepas mouse, kita dragnya kita lepas, hasilnya akan lebih mulus. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini seperti tadi ya, rectangle tool atau F6, ini bikin persegi seperti yang tadi saya jelaskan. Sama juga, ini juga bikin persegi. Nah, seperti ini kita drag saja. Nah, kita drag. Oh, hampir sama. Kalau saya pasti pakainya yang rectangle tool ini. Saya kira juga lebih mudah ya, teman-teman. Lalu ini ada ellipse tool. Juga point ellipse sama seperti persegi tadi ya, ini lingkaran kalau ellipse. Lalu ada polygon. Nah, ini polygon. Sisinya bisa diatur ya, bisa ditambah juga bisa dikecilkan. Walaupun namanya polygon, tapi ini bisa dibuat banyak sisinya. Nah, seperti ini. Ada juga star. Ini juga namanya star, bintang, tapi ini sisinya juga bisa diatur. Ini untuk sikunya, ini bisa diatur melebar atau menyempit sikunya. Sedangkan untuk jumlah poinnya atau jumlah sisinya, ini lancipnya ini bisa diatur, ditambah atau dikurangi juga bisa, tergantung selera teman-teman nanti untuk mendesain ya. Setelah itu ada kompleks star, juga hampir sama sih, ini seperti ini, cuman kalau di warna ini ada bagian yang terpotong. Grab paper, ini grab paper ya, ini fungsinya kayak tabel. Ada juga sebenarnya menu tabel di sini ya. Ini bisa diatur untuk kolom dan juga rows-nya. Jumlahnya bisa diatur. Ada juga spiral, ini yang bikin obat nyamuk ya ini. Nah, seperti ini untuk jumlahnya bisa diatur juga. Jumlah spiralnya ada berapa? Ada 6, 7, 9, 4 juga bisa. Ini untuk posisi spiralnya menghadap ke mana juga bisa. Nah, ini seperti ini. Ini saya bikin 10, hasilnya lebih padat seperti ini, lebih banyak spiralnya. Ini untuk mengatur jarak spiralnya. Nah, seperti ini, beda jaraknya. Ini mirip keong ya teman-teman, yang ini rumah keong. Kita bikin obat nyamuk spiral ini fungsinya. Lalu ada juga basic shape tool. Basic shape tool ini ada berbagai macam shape tool ya, seperti ini pilihannya. Ini bawaan dari aplikasi CorelDRAW. Teman-teman mau bikin trapesium, jajar genjang, di sini toolsnya. Persegi juga bisa. Seperti ini ya. Ada banyak sekali pilihannya. Oke, lalu di dalam menu ini ada, kita tekan tombol panah juga, ada arrow shape. Arrow ini panah, teman-teman bisa bikin panah seperti ini. Bisa di custom, kita menggunakan shape tool ini yang merah ini. Nah, ini bisa di custom untuk bentuk panahnya ya. Untuk hadapnya juga kita tinggal seret, bolak-balik seperti ini. Bisa juga kita pakai mirror. Nah, mirror. Atau bisa juga teman-teman klik objeknya sampai ada tanda panah seperti ini, tinggal kita putar-putar untuk panahnya menghadap kemana, bisa juga ya. Langsung next, ini ada flow chart. Ini untuk bikin diagram biasanya ya teman-teman. Sama saja ya seperti bikin objek, tinggal teman-teman enaknya pakai yang mana. Ini ada banner shape, otomatis bikin banner shape seperti ini ya, atau ribbon.
pita ya teman-teman, ini namanya juga bisa, kita warna juga bisa. Ini diatur menggunakan shape tool yang kuningnya ini. Nah, ini bisa diatur juga untuk ketebalan dan juga posisinya. Seperti ini. Oke. Kalau ini untuk isi apa ya, kayak cloud ya biasanya. Untuk cloud tulisan ini di drag saja ini. Nah, seperti ini. Biasanya ada gambar orang lalu ditulisi atau gimana. Udah otomatis ada ya di Corel. Atau teman-teman custom juga bisa, kita pakai pen tool bikin sendiri satu-satu. Oke, kalau ini juga sudah. Lalu text tool ini jelas sekali ya, atau bisa teman-teman tekan CTRL atau F8 ya shortcutnya di keyboard. Jelas sekali ini fungsinya untuk membuat teks Corel. Kita zoom, jelas sekali. Nah, seperti ini. Mungkin tulisan ini untuk fontnya, teman-teman bisa atur fontnya mirip seperti Microsoft Word ya. Kalau teman-teman sudah bisa Microsoft Word, ini juga bisa otomatis ini seperti ini toolsnya. Ini tool text tool sama. Ini untuk ukuran, ini ketebalan, bold, ini kemiringan, italic, ini underline atau garis bawah juga. Ini rata kanan atau kiri kalau ini ada dua line. Nah, ini rata kiri rata kanan ya teman-teman. Kita klik dulu menggunakan pick tool kalau mau mengeditnya. Rata kanan, rata tengah, dan seterusnya ya. Text tool juga sudah. Lalu ini tabel seperti yang tadi ada menu juga tadi ya, seperti ini grafik. Ini tabel, ini bisa diatur juga untuk kolom dan juga rows-nya. Nah, seperti ini jumlahnya menyesuaikan. Backgroundnya ini tinggal dikasih warna. Oke, ini untuk ketebalan dari outline-nya. Ini warna outline-nya bisa diatur teman-teman. Bisa juga klik kanan pada bagian warna atau color bar-nya ini untuk mengatur warna dari objek. Ini juga sudah. Lalu ini parallel dimension, ini fungsinya untuk skala ya teman-teman, untuk mengukur misalnya teman-teman bikin banner seperti ini untuk mengukur atau bikin skala gambar ukurannya. Tinggal teman-teman gerak saja ukurannya segini, kira-kira nanti akan muncul ukurannya seperti ini secara otomatis. Satuannya bisa teman-teman rubah menjadi inci, milimeter, sentimeter, feet, mil, cm. Nah, seperti ini. Ini akan otomatis menyesuaikan bentuk dari perseginya ini yang kita ukur ya. Oke. Yang lain ini menunya juga sama ya. Kalau ini untuk secara pojok ya, jadi seperti ini. Langsung saya contohkan, saya drag, lalu kita arahkan ini mau berapa degree atau berapa derajat, kita bisa mengukur kemiringan. Nah, seperti ini otomatis ada nomornya seperti ini ya. Nah, ini otomatis akan keluar ini ada berapa derajat, 96,09 derajat. Nah, seperti ini ya. Fungsinya untuk mempermudah desainer. Oke, sama ini. Kalau yang ini lebih akurat lagi, sama teman-teman memiliki objek seperti ini panjangnya berapa ya, ini bisa juga dilihat sebenarnya dari sini. Cuman kalau mau screenshot atau menunjukkan ukurannya kepada orang lain, teman-teman tinggal klik saja ini segment dimension, dia akan otomatis membaca ukurannya. Nah, yang jarak ini dari segini 36 mm jarak perseginya ini. Kita drag saja segment dimensionnya ini. Kita bikin persegi berwarna abu-abu. Nah, kita klik. Nah, ini akan otomatis mengukur jaraknya ya.
Nah seperti ini. Nah di dalam juga diukur. Oke, sudah. Kalau line connector ini fungsinya untuk menggabungkan garis ya teman-teman, hampir mirip dengan pen tool tadi ya. Nah menggabungkan garis saja seperti ini. Sebenarnya fungsinya ini juga jarang digunakan, ini yang lebih sering kita pakai pen tool biasanya. Lalu ada blend tool ini untuk blend atau mengcopy banyak objek. Ini ya contohnya menjadi objek satu dan juga objek dua. Objek satunya persegi seumpama, objek duanya lingkaran. Kalau kita menggunakan blend tool, ini akan menyambung objeknya dari sini, dari kiri ke kanan. Nah seperti ini akan menyambung. Nah semakin jauh juga semakin tersambung seperti itu tadi ya. Nah ini untuk warna juga bisa teman-teman. Maaf ini ada sedikit gangguan di aplikasinya. Oke. Nah sudah balik lagi. Ini sudah blend tool loh ya. Untuk blend tool ini untuk pewarnaan juga bisa, mulai dari warna merah. Lalu yang sini kita warna kuning. Kalau kita pakai blend tool juga warnanya juga akan mengikuti ya. Nah seperti ini hasilnya blend tool. Nah seperti ini ya teman-teman. Selain blend tool ini ada banyak sekali ini fungsi, ini menu-menu efek ya namanya. Ada contour juga. Kalau contour ini fungsinya untuk memberikan kontur ke dalam atau keluar. Ini saya bikinkan kontur ke dalam. Kita tekan kontur. Lalu ini insert kontur, ini artinya kontur ke dalam, objeknya ke dalam seperti ini lah. Ini ada objek hitam ke dalamnya. Ini untuk besar dan kecilnya bisa teman-teman atur. Jadi ada dua objek nanti ya. Kalau kontur outside kontur, ini konturnya di luar. Nah seperti ini. Jadi garisnya ada di, objeknya ada di luar objek pertama tadi ya. Ini bisa teman-teman atur untuk besar kecilnya. Kontur ini bisa 1, 2, bahkan lebih juga bisa ya teman-teman. 3 seperti ini. Nah ini ada 3 objek kontur. Setelah menu kontur, distort ini untuk membentuk objek menjadi seperti ini, didistorsi ya seperti ini objeknya. Tinggal diklik, di drag saja, ini akan berubah otomatis secara custom, secara distort. Ini bisa diatur teman-teman. Zipper, kalau zipper seperti ini. Kalau twister ini yang jelas melingkar ya, mengetwist seperti ini. Setelah itu drop shadow, ini juga sering dipakai biasanya ya. Ini jelas sekali untuk membuat shadow atau bayang-bayang seperti ini. Kita seret. Kalau yang menu shadow ini agak sedikit berat ya di laptop. Nah seperti ini, nanti ada bayang-bayangnya, efek bayang-bayang seperti ini ya. Ini bisa diedit juga, bisa juga untuk posisinya ini. Tinggal klik saja pada menu preset ini, bottom right, berarti kiri, bawah kanan, maaf. Nah seperti ini untuk ketebalan dan juga featheringnya atau ketebalan dan juga jaraknya, ini bisa diatur. Semakin panjang jaraknya juga semakin lebar shadownya. Nah seperti ini, cuman warnanya sedikit pudar. Kalau ini
opasitasnya ini semakin tebal kalau kita semakin perbesar ya shadownya. Nah, semakin tebal seperti ini. Dan setelah shadow ada juga envelope. Envelope ini fungsinya untuk mengedit sisi-sisinya ya. Ini akan keluar sisinya. Nah, akan keluar titik-titik seperti ini di sisi-sisinya. Ini bisa diedit seperti ini. Bisa teman-teman seret-seret. Oke. Itu fungsi menu envelope. Lalu extrude. Extrude ini memberikan efek 3D ya. Tinggal teman-teman drag saja pada objeknya, otomatis akan membentuk 3D. Ini untuk menu 3D-nya ya, pilihannya. Untuk warnanya, warna 1, 2 atau seperti apa teman-teman bisa mengarahkan. Ini warna satunya kasih warna hitam, warna 2-nya warna biru juga bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini fungsinya untuk membuat efek 3D ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu lanjut. Oke, selanjutnya adalah transparan, menu transparan ya. Ini bisa kita lihat objek birunya ini kita bikin transparan, yang bagian pojoknya tinggal kita drag saja seperti ini. Nah, ini kan menjadi transparan ya objeknya. Bisa juga untuk transparan semuanya. Ini yang normalnya ini, maaf, yang linearnya ini bisa teman-teman bikin uniform, nanti akan merata transparannya semua ya, seperti ini hasilnya. Opasitasnya juga bisa diatur untuk ketebalan transparannya. Nah, ini semakin tinggi juga semakin transparan, semakin rendah juga semakin tebal transparannya, jadi kelihatan tidak begitu transparan ya, semakin ke kiri. Oke, transparan juga sudah. Lalu selanjutnya adalah eyedropper. Ini gunanya untuk mengambil warna ya. Seumpama teman-teman punya gambar dari Google atau palet dari Google, teman-teman bisa mengambil warnanya pakai eyedropper ini. JPEG atau format apapun yang masuk ke CorelDRAW itu bisa diambil warnanya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya, kita ambil warnanya. Lalu kalau pointernya sudah bergambar ember seperti ini warnanya otomatis sudah tertampung. Kita tinggal klikkan saja pada objek kedua, otomatis warnanya akan mengikuti warna yang tertampung tadi atau yang kita ambil pakai eyedropper tadi. Nah, seperti ini ya, yang kuning berubah jadi biru karena kita tadi mengambil warna birunya. Kalau kita ambil warna yang kuning, nah otomatis mengikuti kuning. Oke, ini saya kasih warna transparan ya. Transparan ini menggunakan interactive fill tool ini ya, atau bisa juga di keyboard tekan G. Ini transparan, yang ini. Nah, seperti ini. Lalu ini saya klik kanan, kita kasih outline. Lalu kita edit outline-nya, hardline ini ya. Perbesar aja outline-nya jadi 16. Kalau yang ini kita kasihkan outline 25 yang lebih tebal. Nah, lalu yang fungsi kedua ini ada juga untuk atribut eyedropper ya. Ini fungsinya untuk mengcopy warna dan juga outline-nya atau efek dari objek yang kita copy. Ini bukan hanya warna satu warna aja ya, dua warna bisa tercopy juga. Contohnya seperti ini saya klik saja. Lalu waktu ini saya klikkan di objek kedua ini. Nah, akan mengikuti ya warna dan juga outline-nya, besar outline-nya juga akan mengikuti. Jadi efeknya itu ya yang terikuti. Kalau untuk ukurannya tetap. Oke, lalu yang kedua ini ada outline pen. Nah, outline pen ini ya outline pen ya. Teman-teman bisa juga ini juga outline pen. Ini fungsinya adalah untuk
outline ya. Untuk outline-nya inilah untuk garis pinggir ya, ini teman-teman kasih garis pinggir atau tidak. Nah, ini untuk warna outline-nya. Cara mudahnya teman-teman tinggal klik kanan saja pada bagian color bar ini, otomatis akan ada outline-nya. Kalau untuk mengatur besar kecilnya outline, bisa tekan pada gambar outline ini di pojok kanan bawah. Seperti ini 2 kali ya. Ini untuk width ukurannya. Pixel ini untuk satuannya. Behind fill dan scale with image ini dicentang saja, ini untuk di belakang objek, dan scale with image ini kalau kita menyeret-nyeret objeknya besar atau kecil, outline-nya akan mengikuti skalanya. Seperti ini. Oke. Lalu ini adalah fill tool. Fill tool ini fungsinya adalah untuk memberikan warna. Nah, uniform fill tool. Nah, ini kita bikin warna apa? Warna pink. Oke, nah akan berubah. Lebih enaknya lagi teman-teman tinggal klik saja pada color bar ini, mau warna apa. Nah, ini lebih enak. Oke, lalu yang ini ada fontaine fill juga ada. Fontaine ini mirip dengan warna gradasi ya. Ini dari warna apa ke warna apa. Nah, seperti ini. Cara lebih praktisnya lagi, teman-teman bisa menggunakan interactive fill tool. Ini tinggal teman-teman seret saja seperti ini. Nah, otomatis yang seretan pertama ini warna 1 dan yang kedua adalah warna kedua. Ini bisa dirubah posisinya dan juga warnanya juga bisa diatur ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tools yang paling bawah ya, berarti tools terakhir. Seperti itu ya teman-teman cara belajar toolsnya. Oke, nah ini sudah dicatat ya teman-teman, ini satu persatu tadi cara belajar toolsnya. Ada banyak sekali toolsnya ya. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan semua tools ini, saya yakin, saya jamin teman-teman sudah bisa menggunakan atau bisa mahir menggunakan aplikasi CorelDRAW, karena aplikasi CorelDRAW ini kuncinya yaitu ada di toolsnya ini. Kalau sudah bisa menggunakan ini, otomatis juga 90% saya rasa sudah bisa menggunakan basic dari CorelDRAW. Jadi untuk yang pemula atau masih awam sekali dalam belajar atau dalam aplikasi CorelDRAW, teman-teman bisa mulai dari belajar toolsnya ini ya teman-teman, semua toolsnya ini. Itu saja tutorial video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.